Haleluya. Kita masih masuk dalam suasana penyembahan. Oh haleluya. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Dia. Sekalipun itu istrimu, sekalipun itu suamimu, sekalipun anakmu seorang jenderal, tidak melebihi kasih Tuhan kepada kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita Yesus Kristus. Dia sungguh besar setianya. Haleluya. Sungguh besar setia. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Yes, haleluya. Come on, dan semuanya. Tiada kata yang bisa. Ada bisa melukiskan indahnya Dia. Dariku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan ku tinggikan Tuhan. Yes, amin. Lebih dalam lagi, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam, sekali lagi katakan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Oh Yesus Tuhan, namamu sungguh luar biasa. Lebih, kami mau lebih dalam Tuhan, menyembahmu. Haleluya. Dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam. Haleluya. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan Yesus, namamu dimuliakan di tempat ini. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh. Amin, amin. Oh, ku tinggikan Tuhan, namamu di atas segalanya. Amin. Lebih dalam lagi kita menyembah Dia. Haleluya. Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan selamanya. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, dalam roh dan kebenaran selama. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, saudara. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
kami mengangkat tangan Tuhan. Biar Engkau turun tangan Tuhan, menerima penyembahan kami. Tangan-Mu menada penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biar Kau Tuhan turun tangan mengambil, oh haleluya, oh penyembahan bagaikan dupa yang harum Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Tinggikan namanya saudara. Yesus Tuhan, katakan. Yesus, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Amin. Kau Raja yang bertakhta. Dia meninggalkan surganya, bertakhta di tengah-tengah kita. Amin. Oh, sanjung-sanjung namanya bagi Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan dimuliakan. Amin. Haleluya. Tuhanmu saudara, luar biasa Tuhanmu. Dia melawat kamu, Dia memberkatimu. percaya Tuhan, Kau bertakhta di tengah-tengah pujian kami.
Kau hadir Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami terlalu percaya. Mata jasmani kami tidak melihat Engkau Tuhan, tapi mata rohani kami yang paling dalam Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kami semua Bapa. Kami siap terus memuji-muji, meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Oke, silakan duduk ya saudara. Salam. Saudara percaya, setelah pujian penyembahan ini, Dia sedang mencurahkan kuasanya bagi kita. Amin. 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 Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Raja yang mulia. Amin. Yeay. Tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia. Amin, amin, amin. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, tidak ada. Amin, 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 amin. Sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Yang memberi kemenangan bersorak. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Tuhan baik. Diberi kuasa dari Raja mulia. Amin, amin. Menanggung Bapa. Amin, amin. Pakai kuasa dari Raja. Tidak ada. Bila Allah ada bersama. Sekali lagi. Bila Allah ada bersama, siapa jadilah. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau beri sehidup. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Yesus Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Luar biasa musik memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri berdiri dengan amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Dialah perisai hidupmu, amin. Jangan ragu-ragu lagi mengiring Yesus. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkaulah Raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala. Tepuk tangan sorak-sorai lebih meriah. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan kiri, kanan, depan, belakang, atas. Salam, salam, salam. 3 kali ya. Haleluya, haleluya.
Jangan lupa ya sama yang di atas. Amin. Oh haleluya. Betapa hebatnya Allah kita. Amin. Amin. Berkuasa. Mana suaranya untuk Tuhan? Amin. Hei, 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 hei. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya siapa? Namanya berkuasa. Membebas. Amin. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia menjadi atas semua. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia menjadi Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, 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 Tuhan Allah kita. Sekali lagi, yo, Tuhan Allah kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk saudara. Sit down. Haleluya. Siapa tahu di sini ada orang Inggris kan? Nah, jadi agak nangkep gitu ya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan saudara. Dia Raja. Saudara diberi kuasa. Untuk apa saja persoalanmu. Apalagi sakit penyakit kecil. Ya. Dalam nama Yesus. Kuasamu Tuhan. Di tempat ini yang sakit semua akan disembuhkan. Amin. Yang letih lesu berembah akan diberikan kelegaan. Yang punya utang ya bayar dewe ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berkata Bapa, ubah hatiku saudara ya. Oh haleluya. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidup yang keras. Jangan batu tetap batu. Tidaklah batu jadi mutiara di tempat ini. Bagai emas yang murni kau bejana panggil Bapa di surga, katakan sama-sama. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi kita mau berkata Bapa semuanya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang kami mau menjadi yang baru. Bukan hanya tahun baru Tuhan, Happy New Year, tidak. Tapi hati kami yang baru Tuhan. Haleluya, amin. Bejana Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah, amin, yang selalu memberi air mengalir yang tiada. Sekali lagi katakan Bapa, 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 Bapa. Selanjutnya waktu saya mengundang Bapak Pendeta Frans, waktu dan tempat saya bilang serahkan beliau. Ajarku Tuhan
Benar Bapak, seberapa banyak kami yang hadir. Ajari kami Tuhan, boleh menikmati hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan, boleh meresponi kehadiran-Mu di dunia ini, di gereja ini, dalam keluarga dan kehidupan pribadi kami. Kami mau belajar firman pada pagi hari ini. Roh Kudus mampukan kami ketika Kau sudah melembutkan hati setiap kami dengan pujian dan penyembahan. Hati kami siap untuk ditaburi firman. Bicaralah Tuhan. Kalau Kau sudah memberkati tim pemusik, tim pemuji jemaat Tuhan dalam menyembah, berkati urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kuduskan dan pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan pribadi. Biar Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biar aku semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. Aku berkurang-kurang, tapi Tuhan bertambah-tambah. Sehingga kami percaya gereja ini satu kali kelak oleh waktu dan cara Tuhan, aku akan tambahkan bilangannya. Sebab itu aku sepakat berdoa dengan anak-anak Tuhan. Segala penghalang jiwa-jiwa datang ke tempat ini, aku tolak demi dan dalam nama Yesus. Demi dan dalam nama Yesus. Aku memberkati atmosfer perumahan Prapen, khususnya sekitar Blok C, diberkati oleh berkat-berkat yang datang dari Tuhan, diberkati dengan jiwa-jiwa baru yang takut akan Tuhan. Biarlah tahun 2024 ini kami menikmati berkat Natal. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Aku berdoa untuk setiap pelayan, setiap pengurus, mereka semua diberkati. Tubuh, jiwa, dan roh diberkati. Usaha pekerjaan dan pelayanan diberkati. Dan nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kita diberkati, akan terima berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya ambil satu tema, di mana Anda ketika Natal itu tiba. Seperti layaknya setiap tahun Bapak Ibu, sebentar lagi kita menghadapi atau memperingati peristiwa penting, yaitu kelahiran Yesus, Juru Selamat umat manusia, Juru Selamat kita bersama, bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan Dia itu Allah, Elohim, Dia itu Yahweh, yang turun menjadi manusia untuk satu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Yaitu membawa manusia, membawa Bapak, Ibu, dan saya yang diciptakan untuk diposisikan kembali. Sekali lagi, kita Bapak Ibu untuk diposisikan kembali menjadi gambar diri atau memiliki gambar diri Allah yang 2000 tahun yang lalu lebih kurang, 6000 tahun yang lalu pernah berada di dalam manusia Adam dan Hawa. Tetapi itu hilang karena dosa yang dibuat oleh manusia pertama. Misi Natal itu untuk menyelamatkan manusia, agar setiap Bapak Ibu yang percaya tidak binasa. Ada lagunya, Yohanes 3:16. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Inilah tujuan kekristenan Bapak, Ibu, dan saya. Inilah salah satu tujuan Bapak Ibu beribadah, berjemaat di tempat ini setiap hari Minggu atau setiap hari ibadah. Tuhan menghendaki setiap engkau tidak binasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa Natal itu sangat penting bagi orang Kristen. Sebab itu saya dorong, tidak tahu kapan gereja ini mendarakan Natal, kapan tanggal berapa Pak? 25. Saya berharap semua hadir, bawa suaminya, bawa istrinya, suaminya sendiri ya, istrinya sendiri ya, bawa ke tempat ini, anak-anakmu, bahkan menantu, cucu-cucu, datang untuk memperingati Natal di tempat ini. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, pemerintah Indonesia itu memberikan tanggal merah di tanggal 25 dan 26. Sehingga setiap tahun kita orang Kristen bisa merayakan ibadah Natal, memperingatinya bersama keluarga, tentu di gereja ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita nyanyikan Malam Kudus.
Malam Kudus sunyi senyap. Sebetulnya nyanyi Malam Kudus sunyi senyap itu juga bukan tanggal Natal saja. Setiap saat kita bisa menyanyikan Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus itu awal cikal bakal kita diselamatkan. Meskipun ada beberapa oknum ya di Jawa Barat khususnya, mereka menghalangi orang Kristen yang mau ikut ibadah. Ya forget it lah, kita doakan anak-anak Tuhan di sana untuk dapat kekuatan. Tetapi ibadah Natal di tempat ini yang diadakan, saya dorong Bapak Ibu semua ya, ikuti ibadah Natal ini. Kenapa? Momen Natal itu momen kita bersilaturahmi. Momen Natal itu momen keluarga kita yang jauh atau anak-anak studi luar negeri boleh datang kembali ke Indonesia, ke Surabaya, boleh kumpul sama-sama papa mamanya. Momen Natal itu juga ajang untuk kita berdamai satu sama lain. Ya, jangan sampai ada dendam di antara saudara-saudara. Momen Natal itu merupakan refleksi diri. Kita introspeksi diri kita. Ketika kita belum sepenuhnya hidup dalam pertobatan, mari di momen Natal 2024 ini kita mau refleksi diri kita. Kita mau hidup sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan sebentar lagi mau datang loh. Dan dia tidak main-main. Zaman lebih lama, lebih susah. Ya, ekonomi lebih sulit. Beli mobil, beli kendaraan, beli rumah, barang mewah, bukan hanya kena PPN 12%. Mobil itu kena option 66%. Jadi kalau saudara punya mobil, pajaknya mestinya itu 10 juta, dengan adanya peraturan pajak baru, itu jadi sekitar 16 juta pajaknya aja. Waduh, luar biasa. Jujur sebagai hamba Tuhan, saya tadinya khawatir, sungguhan. Waduh, kok jadi mahal gini, tapi saya lepaskan kekhawatiran saya. Dan kemarin mobil saya balik nama. Walaupun kena berapa, saya percaya Tuhan menyediakan bagi engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Momen Natal juga merupakan momen kita berbagi kasih, saling memberi perhatian, memberi kado satu sama lain. Saudara, ada banyak loh orang Kristen memanfaatkan libur Natal ini apa? Sudah mulai buka Traveloka, buka ke Malaysia, ke Genting, ya, ke Pineng, ke Eropa, ke Jepang, ya, atau minimal mungkin ke Bali ya kemana, ya boleh-boleh aja, tapi ibadah Natal harus datang. Setelah ibadah Natal baru Bapak Ibu itu berangkat wisata. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda itu sedang berada di mana? Toh? Saya percaya Anda sedang ada di rumah Tuhan. Di mana Anda ketika Natal itu tiba nanti? Jangan sampai di tempat wisata. Ketika Natal perayaan itu ada, saya berharap Bapak Ibu ada di tempat ini. Sekali lagi, hari ini kita mau ambil tema, di mana Anda, di mana saya. Ketika perayaan Natal itu, ketika peringatan Natal itu kita rayakan. Mari kita mau introspeksi diri kita. Lukas pasal 2 ayat 11. Ini yang saya akan baca, mestinya Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Tapi untuk persingkat waktu ada perjamuan kudus, ya kita siapkan hati kita. Sementara kita dengar firman, saya juga bicara, juga dengarkan firman Bapak Ibu. Jangan sampai pembicara itu hanya ngomong satu arah, enggak. Pembicara itu berkata-kata dari ilham Roh Kudus, iluminasi Tuhan, tapi juga menerima perkataan itu. Sehingga bukan hanya Bapak Ibu diberkati, saya pun diberkati. Yang percaya katakan amin. Lukas 2 ayat 11, kita baca bersama-sama, singkat, 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, hari ini, bukan besok, bukan kemarin. Hari ini, 15 Desember, kalau saya boleh tiru firman ini, 15 Desember hari ini telah lahir bagi Bapak Ibu dan saya, yaitu Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Di tempat ini, di tempat ini. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita bicara hari ini, itu bicara tentang saat ini. Ketika 2000 tahun lalu lebih kurang, malaikat datang kepada para gembala, mereka ada di tempat yang gelap, di padang penggembalaan. Karena dipercaya sampai hari ini, ya ketika Bapak Ibu mungkin satu waktu
tur ke Israel atau sudah pernah tur ke Israel, ya, Pak Paul dan Ibu baru datang dari Israel beberapa bulan yang lalu, kita juga dibawa di padang penggembalaan di kota Bethlehem, tapi bukan di kota Bethlehem, di luar. Ya, namanya padang penggembalaan, padang rumput. Tempatnya gelap, tempatnya sepi, dan saya percaya tempatnya dingin. Artinya, penggembala ini bekerja di luar rumah sehingga jauh dari namanya kenyamanan. Dan berita Natal Lukas 2:11 yang diberitakan oleh malaikat itu disampaikan pertama kali kepada gembala-gembala di padang. Maksudnya malaikat menyatakan kepada para gembala, ada Mesias hadir di dekat kamu. Ada Kristus, ada Natal yang sedang terjadi di dekat saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi hari ini saya ingatkan, datangi Natal yang ada di dekat saudara di gereja ini tanggal 25 Desember. Jam berapa Pak? Jam 6 sore. Ya. Saya karena berapa kali, saya ini sudah lima kali ngalami Natal Bapak Ibu, diundang dari tanggal 1 ke gereja-gereja, tapi rata-rata itu gereja saya ngundang itu pagi, dan nyanyiannya pagi kudus kira-kira gitu. Ya, mereka jam 9 mulai ibadah. Jadi nanti terakhir nanti sore saya diundang malam. Ini baru kali ini saya pertama Natal malam nanti ya. Nanti di gereja saya juga malam. Nanti sore pulang dari sini saya siap-siap untuk berangkat ke sebuah desa merayakan Natal di sana. Saudara, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ditambahkan artinya Bapak Ibu sudah punya, akan dapat pertambahan. Ketika apa? Kita mencari dulu kerajaan Allah. Di mana? Melalui momen Natal ini. Saudara, apapun bagaimanapun keadaan saudara seperti para gembala, yang tinggal dalam kegelapan, dalam keadaan yang sepi, dingin, sangat tidak nyaman. Ayo hari ini Bapak Ibu saya undang, hadirlah nanti kalau gereja ini merayakan Natal, memberikan Natal 25 Desember jam 6 sore. Tuhan Yesus itu sangat tahu keadaan para gembala. Tuhan Yesus juga tahu keadaan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika engkau mungkin punya masalah kesehatan, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Seorang wanita dari Labuan Bajo, NTT, telepon, sejak tahun 97 dia mengalami ambeien. Terus HNP-nya di sini mengalami masalah. Akhirnya dia minta tolong, Pak Frans, tolong, padahal saya sudah kena ini 2-3 tahun. Tapi dia minta tolong baru minggu lalu. Doakan saya. Saya ajak berdoa melalui telepon, ya, bukan video call, melalui WhatsApp. Saya ajak dia berdoa, saya bangun imannya dia. Terus saya juga kasih saran, ya. Kita mengandalkan Tuhan, tapi kalau kita dapat satu pengetahuan, pengalaman yang baik, yang positif, itu yang disarankan. Saran saya begini Bapak Ibu kepada wanita ini, dengan masalah kesehatannya, sejak 97. Jadi di usus sampai di belakangnya itu, di pembuangannya itu, mengalami pembengkakan. Setelah saya berdoa, dalam nama Yesus, saya bilang, Bu, coba ya, ini yang saya alami. Saya dulu mengalami ambeien, bertahun-tahun ambeien anggur. Jadi sekali ambeien itu banyak sekali di belakang saya. Makan kambing tidak bisa, karena panas. Dan saking jengkelnya, saya lihat minyak tawon. Tahu minyak tawon semua ya? Minyak tawon. Di belakangnya itu ada tulisannya apa? Bisa ngobati ambeien. Pertanyaannya, nek dipoles, loro kabeh kan gitu, kan panas toh, loro kabeh, namanya obat gosok. Lalu saya minum 1 botol gini, segini ya, bukan segini ya, nek segini nanti mabuk, 1 botol segini. Saya minum, 1 kali minum, puji Tuhan Yesus, sampai saat ini saya dibebaskan dari ambeien. Tuhan dimuliakan, men. Kalau ada yang pengalaman ambeien, kita berbagi informasi. Natal itu momennya bukan hanya berbagi berkat, juga berbagi berita. Malaikat membagi berita kepada gembala. Ada Natal, ada Kristus di kota Bethlehem, di sebuah kandang. Kalau tidak dalam kandang bukan Kristus. Di sebuah palungan, kalau tidak di palungan bukan Kristus. Dibungkus kain lapin, kalau tidak dibungkus kain lapin, dibungkus kain wol, itu bukan Yesus. Ngerti maksudnya?
Bapak Ibu, ketika saya berdoa untuk ibu itu, dia belum berani pakai. Nanti malam, ya sudah. Malamnya jam 10 sekitar, dalam nama Yesus ya Bu, ya. Dalam nama Yesus sembuh. Dan memang betul, paginya dia sembuh. Tuhan yang dimuliakan, amin. Jadi bukan hanya berdoa, tapi juga berbagi informasi. Masalah kesehatan, disembuhkan, dipulihkan. Bukan hanya ini, ada satu ibu pendoa kami, kira-kira 2 tahun yang lalu, mengalami yang sama, ambeien. Setelah saya berdoa, saya sarankan seperti ini, sembuh loh, luar biasa. Bapak Ibu, ini bukan saya promo minyak tawon ya, saya tidak dibayari minyak tawon ya. Tapi saya ingin sampaikan, berbagi informasi itu penting, berbagi kasih itu penting. Di momen Natal ini, mari, ketika engkau mungkin punya masalah keluarga, Tuhan juga tolong. Ketika engkau punya masalah ekonomi, Tuhan akan bantu perekonomianmu. Ketika engkau punya masalah di pekerjaan, surat-surat 2 tahun teman saya tidak keluar, dia tidak bisa membangun apa yang dia sudah investasikan. Dia bulan lalu bilang, Pak Fran, tolong aku Pak Fran, datang ke Jawa Timur bagian timur, yaitu di kota Banyuwangi. Saya dengan tim doa, saya bawa. Kenapa dengan tim doa? Karena saya ini suka jalan-jalan. Jadi kalau pelayanan sambil menyelam minum air, kira-kira gitu. Di Banyuwangi ada apa? Pulau Merah. Di Pulau Merah itu ada banyak gereja. Salah satu gereja Pantai Costa Tabernakel yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Nelson Tabenu. Pernah ada yang kenal? Bapak Nelson Tabenu. Kalau belum kenal sekali-kali Pak Rudi di Bak Jemaat itu retreat ke sana. Persis ya, pelayanannya itu di depannya itu laut pantai selatan, laut selatan. Hanya jarak kira-kira 100 meter. Jadi pernah tsunami, kelelep. Tapi gereja tetap ada. Silakan Bapak Ibu ke gereja Pantai Costa Tabernakel GPT Lampung. Sana ada Pak Lasar juga, teman-teman GPT, Pak Lasarus. Saya sering pelayanan ke sana Bapak Ibu. Saya pelayanan itu tidak memandang gereja mana. Ketika dia mengundang saya percaya diundang ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya ke Banyuwangi, 2 tahun sudah selesai. Dan saya berdoa keliling dengan tim doa di areal itu. Dan ketika ada pembukaan, soft opening, nekat soft opening walaupun surat gak jadi. Kenapa surat gak jadi? Karena pertama mereka minta saham, saya bilang jangan dikasih. Kalau minta saham berarti kan dia mau ngenger di perusahaan ini, jangan dikasih. Betul Pak Ran, enggak usah dikasih. Kemudian dia minta sapetio, jangan dikasih. Apa-apaan minta sapetio seperti itu. Akhirnya saya datang, saya didapuk jadi MC, saya bicara kepada camat, kepada dandim, kepada kapolsek, saya bicara aja, terus dibuka, singkat cerita, saya pulang. Besoknya, ibunya juga sempat ngeluh, 2 tahun suratnya enggak selesai. Besoknya saya di hotel, ketemu para pemimpin daerah itu, camat, polsek semua ketemu. Terus dia bilang, loh Pak Pendeta ada di sini. Iya, kenapa Pak? Loh Pak Pendeta kok bisa tinggal di hotel mahal? Kurang ajar ini, pendeta enggak boleh nginep di hotel mahal. Kok bisa? Berapa sejak kapan? Sejak sudah 2 malam ini. 2 malam, mahal loh Pak Pendeta. Tuhan yang bayar. Tapi saya titip, Pak tolong teman saya tuh suratnya dibantu. Udah 2 tahun. Itu tanggal 13 bulan November. Pagi jam 7. Mau antri makan pagi. Sorenya suratnya keluar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai itu yang punya pabrik itu, yang punya gudang itu, waduh Ciamik, sing Ciamik bukan Frans, sing Ciamik Tuhan Yesus. Ingat ya, yang Ciamik bukan pendeta, bukan pendoa, yang Ciamik itu Tuhan Yesus. Bayangin pagi ketemu, sore surat dikeluarkan. Ditanyai sama teman saya, ini asli, buka di website ya namanya, takut toh website itu dibuka asli. Dan tidak perlu uang 300 juta, tidak perlu. Tapi dia tetap memberi berkat pada beberapa orang itu total 35 juta. Itulah kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, termasuk masalah pelayanan. Tuhan pasti backup, apalagi pelayanan, apalagi memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Dia Allah yang Maha tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan,
ketika berita Natal disampaikan untuk para gembala di padang gembalaan, di luar kota Beler, yang gelap, yang sepi, yang dingin, yang jauh dari kenyamanan. Begitu juga ketika berita Natal, kehadiran. Kalau saya bilang Natal, berarti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bilang Natal, bukan hanya lahir bayi Yesus, tapi kalau saya bilang Natal, itu Yesus hadir dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saya bilang Natal, berarti Natal, Yesus hadir dalam hidup kita. Itu Natal sesungguhnya. Dan ketika Natal sesungguhnya terjadi, maka dia akan buat perubahan. Padang gembala itu tetap gelap. Waktu gembala-gembala kembali tetap gelap. Tidak jadi terang benderang kayak siang, tetap gelap, tetap sepi, tetap dingin. Tetapi suasana hati dari gembala ini sudah diubahkan ketika mereka mengalami Natal, ketika mereka berkunjung kepada Yesus di Bethlehem. Ada sukacita yang luar biasa. Ada sukacita yang ada di dalam kehidupan para gembala. Bapak Ibu, Natal tidak hanya tersedia untuk para gembala. Natal bukan tersedia juga untuk para majus. Tapi Natal tersedia bagi semua orang. Bagi Bapak, Ibu, dan saya. Natal tersedia bagi semua kita. Allah hadir dalam kehidupan semua manusia yang mau meresponnya. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana. Dia hanya dibendong dengan kain lampin, di dalam palungan. Allah tidak hadir dalam kemewahan. Makanya enggak cocok sama orang Yahudi, makanya enggak cocok sama Farisi dengan ahli Taurat. Karena mereka pikir Yesus itu magrong-magrong, tahu magrong-magrong? Tinggal dalam kerajaan, naik Mercedes kira-kira gitu. Waktu itu belum naik Mercedes, naik kursi kereta kencana. Dia pikir membayangkan raja di atas raja itu berarti mewah. No, Yesus datang dalam kesederhanaan. Untuk apa? Dia ingin mendekatkan kita. Dia ingin tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Dia datang dalam kesederhanaan di dalam palungan, di kota kecil di Bethlehem. Allah menghadirkan dirinya untuk bisa diakses oleh semua orang. Semua orang pinter, orang enggak pinter. Orang diberkati, orang belum diberkati. Semua bisa mendapat akses untuk datang kepada Tuhan. Natal itu cara Allah untuk mendekatkan diri Allah. Supaya tidak ada lagi jarak antara Allah dengan kita. Bapak Ibu ingat lagu Ku Terhubung denganmu. Itulah Allah ingin selalu terhubung dengan Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu terhubung dengan Allah senantiasa, saya terlalu yakin orang-orang itu akan rindu dekat dengan Tuhan. Saya terlalu yakin tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Saya terlalu yakin orang yang mencintai Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan kesempatan untuk datang beribadah, termasuk untuk ibadah Natal. Itu keyakinan saya Bapak Ibu. Natal sudah mengubah hati, suasana hati para gembala. Hari ini Natal juga ingin mengubah hati saya, mengubah hati Bapak Ibu. Kalau engkau datang ke sini dengan masalah, engkau datang ke sini dengan pergumulan, engkau datang ke sini dalam persoalan, engkau merasa sepi sendiri, engkau merasa hidup berkekurangan, Natal perlu engkau nikmati hari-hari ini. Saudara, ketika Natal mendatangi para gembala, hatinya itu diubahkan. Dia tidak manggur-manggur diam di padang penggembalaan. Dia kembali, Alkitab mencatat, dengan suasana yang penuh sukacita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Natal itu sudah mengubahkan yang tadinya diam-diam duduk, dia memuliakan Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Ada pujian penyembahan yang naik. Setiap orang ngalim Natal, dan itu saya alami. Tahun 98 saya pernah kesaksian. Ketika di tempat ini, ketika saya ngalami Natal pertama, bukan di gereja. Saya ngalami Natal bukan dalam KKR. Saya ngalami Natal di rumah saya, di ruang tidur saya, pada waktu istri saya ngajak saya doa. Saya rasa aneh, biasanya orang doa itu subuh ya, jam 4, jam 5, atau malam. Ini saya jam 8 pagi ngejak saya doa. Dan saya kok ya waktu itu nurut. Saya percaya itu Roh Kudus yang buat saya nurut. Ketika saya nurut, saya berdoa dengan istri saya dilawat Tuhan. Mulut saya penuh dengan pujian. Dan saya
Tidak saya minta dalam nama Yesus. Tidak saya minta. Karena saya sudah bertahun-tahun minta tidak dikasih, yaitu karunia Roh Kudus bahasa roh. Bertahun-tahun saya sudah minta. Waktu saya di gereja lama, gereja Bethel Tabernakel, saya sudah minta waktu itu. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Saya berharap saya itu mendapati orang Kristen yang wow gitu loh. Tapi saya tidak pernah penuh Roh Kudus. Padahal saya sudah datang dengan sepatu putih kayak gini. Maaf ya, pakaian dalam saya putih-putih. Dulu ada wing putih-putih, kaos putih, semua putih-putih. Saya pikir Yesus lihat saya putih-putih, wah ini cocok dipenuhi Roh Kudus. Enggak saudara, waktu saya sedang berdoa berlutut kan, gereja Bethel Tabernakel 10 hari kemudian Roh Kudus kan berlutut. Ketika saya berlutut, pendeta saya pegang dalam nama Yesus, saya mencet, kaget. Orang lagi kusuk, minta Roh Kudus, dipegang kepala saya melawan, saya kaget gitu loh. Kan saya tidak pernah penuh Roh Kudus. Kapan saya penuh Roh Kudus? 26 Juli, jam 8 pagi, tahun 98. Ketika Tuhan lawat saya, mulut saya penuh bahasa roh. Saya coba bungkam, saya tutup. Istri saya bilang, Pak, itu Roh Kudus. Saya belum tahu. Istri saya bilang, Pak, itu Roh Kudus. Izinkan dia bicara, izinkan. Memang saya tidak tahu artinya. Saya seperti orang kayak orang gendeng itu. Ngomong saya enak sendiri. Tapi saya sekarang gendengi juga ya. Kenapa? Siti-siti bahasa roh, kira-kira seperti itu. Kenapa? Bahasa roh itu baca Alkitab membangun iman. Membangun iman. Satu saat saya pelayanan di desa. Dan di desa itu ada anak muda jemaat yang mau sekolah di STAS, di Jalan Arjuna, sekolah Alkitab. Dia itu kerasukan. Waktu didoakan dia tiba-tiba itu dia seperti singa putih. Kenapa di kepala saya itu singa putih, macan putih. Karena di Kediri kan terkenal dengan macan putih. Dia mau merekam saya. Saya lari mundur Bapak Ibu, sungguhan. Saya lari mundur. Ini saya enak Pak maju ngawur aku gak eruh. Ini saya tuh saya enak ya kan dia kan lebih pengalaman. Saya kan belum pengalaman. Maju, saya didorong-dorong, seta, iki macan iki, saya bilang gitu loh. Padahal itu saya memang dalam kebodohan saya. Dia dorong saya terus dia bilang gini, Pak, bahasa roh. Dan ketika saya bahasa roh Bapak Ibu, bahasa roh, orang itu dari posisi mencekram begini jadi seperti ular. Bukan ular ya, jadi seperti ular. Dia bisa jalan dari saya ke Bapak itu, tidur gini, tanpa tangannya gini loh, tanpa ngelangi, tanpa berenang. Tapi dia bisa gini-gini. Oh ini roh ular. Saya tengking dalam nama Yesus. Udah mulai keberanian kan. Karena istri saya dorong tuh bahasa roh. Punya keberanian dalam nama Yesus. Pertama rada gocik-gocik sedikit tuh. Maju enggak apa-apa. Itu namanya proses belajar. Puji Tuhan. Ketika didoakan orang itu boleh dibebaskan. Saya percaya. Orang yang mau sekolah Alkitab belum tentu sudah mengalami Natal. Buktinya ini. Tapi ketika dia sudah mengalami Natal, dia dibebaskan. Dia sekarang jadi pelayan gitar, pelayan musik di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak kasih Tuhan, hari ini ingat, Natal bisa mengubahkan kita. Kalau gembala-gembala di Padang diubahkan. Kalau teman saya diberkati pekerjaannya di Banyuwangi, surat tidak keluar, jadi keluar. Kalau kenalan saya di Labuan Bajo NTT, dia juga boleh diberkati. Dia boleh terima kesembuhan. Saya percaya Bapak Ibu pasti juga diberkati. Yang percaya katakan amin. Natal memberi harapan baru. Natal juga menjanjikan keselamatan. Natal juga membawa pertobatan. Di mana Anda ketika Natal hadir dekat Anda? Di mana Anda ketika nanti Natal 25 Desember jam 6 diadakan di gereja ini? Di mana kita? Apa kita di luar negeri, dalam negeri? Apa kita di tempat-tempat wisata sudah bikin schedule lewat Traveloka dan sebagainya, Agoda? Saya jujur juga merancang liburan. Akhirnya saya batalkan semua. Karena saya juga dapat renungan ini. Tidak cocok saya ngomong kalau saya nggak praktekkan. Jadi setelah Natal, saya dan cucu-cucu saya baru pergi keluar. Nanti mau tahun baru saya mesti khotbah di gereja saya juga harus ada. Di mana Anda ketika Natal hadir? Ketika Yesus bilang Natal itu Yesus.
Ketika Yesus hadir di dekat kita, di mana kita? Saudara Andreas, Yohanes pasal 1, ayat 36-42, Bapak Ibu bisa baca. Yohanes Pembaptis hanya bilang kepada dua muridnya, lihatlah anak domba Allah. Maksudnya Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah Sang Natal itu, Yesus itu. Lihatlah Juru Selamat itu, Mesias itu. Dan apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dua muridnya yang diperkenalkan Yohanes sebagai gembala, sebagai guru, menunjukkan tentang Kristus. Dua orang itu tinggalkan Yohanes, betul? Baca nanti di rumah. Dua murid itu tinggalkan Yohanes. Apa Yohanes marah? Tidak pernah marah. Silakan. Dan apa yang terjadi? Salah satu murid yang tinggalkan Yohanes namanya Andreas. Ketika Anda sudah mengalami ketemu Yesus, ketemu Mesias, ketika Anda sudah mengalami Natal, dia rindu saudaranya yang namanya Simon. Dia bilang, Simon, aku udah ketemu Mesias. Simon, aku udah mengalami Natal. Dan dia bawa Simon ketemu Yesus. Dan dua orang itu, Simon dan Andreas, artinya jadi murid-murid Yesus yang dipakai Tuhan untuk membackup pelayanan Tuhan. Hari ini, siapa yang jadi Simon saudara? Papa mamamu? Anak mantu cucumu? Yang belum kenal Yesus? Atau supirmu? Atau pembantu asisten rumah tangga? Atau tetanggamu? Atau siapa saja? Mereka belum mengalami Natal. Engkau belum pernah menyaksikan Kristus kepada mereka. Natal 25 nanti di tempat ini. Itu jadi titik untuk Bapak Ibu bawa mereka datang ke peringatan Natal. Supaya mereka juga mengalami Yesus. Kalau Andreas ikut Yesus, mengalami Natal karena khotbah dari gurunya, Yohanes Pembaptis. Dan Simon ketemu Mesias karena dibawa oleh Andreas. Siapa yang Bapak Ibu dan saya bawa? Kalau Bapak Ibu mau bawa satu orang, entah itu suami, istri, anak, mantu, cucu, mertua, saya percaya tahun 2025 gereja ini akan penuh sampai di atas dan Tuhan akan dimuliakan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kok semuanya enggak percaya sih? Nah, Bapak Ibu tidak percaya, apalagi saya tidak percaya nanti. Bapak Ibu ada di tempatnya yakin tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa atas bawah. Yang percaya katakan amin. Bawa Natal, bawa terang Natal itu kepada sekelilingmu, kepada orang-orang paling dekat dengan engkau. Seperti malaikat membawa Natal kepada gembala-gembala. Seperti Yohanes Pembaptis bawa Natal untuk Andreas. Seperti Andreas bawa Natal untuk Simon. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Natal itu harusnya membawa perubahan. Perubahan satu kehidupan. Ketika engkau dekat dengan Kristus. Ketika engkau dan saya mengalami Kristus dalam diri kita. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Maka engkau akan mengalami perubahan seperti Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu kata Rasul Paulus dalam Galati pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam Bapak Ibu, di situ ada pertobatan setiap saat. Bukan kapan itu aku sudah bertobat Pak Frans. 10 tahun lalu aku sudah bertobat. No, bertobat itu dari hari ke sehari. Bertobat itu dari waktu ke waktu. Sampai tadi saya mengemudikan mobil. Sampai tempat ini saya mesti katakan bertobat Tuhan. Aku bertobat dari hal-hal yang tidak benar. Sampai masuk parkir di mobil jadi. Saya tetap katakan Tuhan, Roh Kudus tolong bantu aku hidup benar. Pertobatan itu dari waktu ke waktu. Tidak bisa bilang dulu aku sudah pernah. Ya sekarang piye, masalah gitu toh. Saudara, Natal membawa perubahan hidup. Gembala-gembala hidupnya diubahkan
berubah jadi penuh sukacita. Natal juga membawa pertobatan kepada gereja Tuhan. Natal juga mestinya membawa pertobatan pada para pembicara di atas mimbar ini. Pembicara-pembicara harus hidup dalam pertobatan. Tidak selalu orang yang bicara di YouTube, tidak selalu pendeta yang terkenal hidup dalam pertobatan. Tidak selalu. Saya berani mengatakan ini, tidak selalu. Karena ada beberapa pendeta yang saya kenal, khotbah hebat, tapi saya tahu persis kehidupannya. Bahkan melalui perkataan dan pernyataannya. Kalau boleh bilang, auzubillah, tahu auzubillah. Astaga naga, kalau orang Manado bilang. Bagaimana gereja dipenuhi oleh jemaat? Kalau kita para pembicara tidak beri teladan contoh. Ini saya tidak bicara tentang gereja-gereja yang besar secara entertain. Tahu gereja besar entertain? Gereja difasilitasi oleh pengusaha-pengusaha, aslinya dingin, nyes. Nah, begitu masuk, nyes. Jadi tidak seperti kita, gereja itu mesti bawa jaket. Kayak tinggal di Eskimo kira-kira, nyes. Boleh. Dengan alat musik yang lengkap, dengan penyanyi latar belakang, boleh. Tapi yang Tuhan ingin hadir dalam hati saudara dan saya yang siap menerima perubahan, yang siap diubahkan oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mau komitmen untuk hidup dalam pertobatan setiap saat. Bahkan setiap saat hidup dalam kasih. Setiap saat boleh menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Bukan jadi omongan yang negatif. Bapak Ibu kasih Tuhan, ngeri loh. Ngeri sungguh zaman ini. Penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Pernah ngalami Natal, tapi Natal tidak dijaga, selalu ada dalam hidupnya. Kalau Natal tidak terjaga dalam hidup saya, mungkin saya akan seperti itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur. Setiap kali diundang, saya datang ibadah, karena pelayanan saya itu banyak di desa-desa. Saya bersyukur tetap dipakai Tuhan. Saya bilang ke teman-teman saya melayani ke desa sudah hampir 30 tahun. Saya keluar dari bank di mana Pak Rudi juga pernah berhubungan dengan kantor saya. Saya lepas dari bank itu 20 tahunan, 21 tahun. Saya melayani bukan untuk cari uang. Saya melayani bukan untuk bisa hidup. Karena sampai hari ini, saya pelayanan bukan mencari PK, berkat. Selain saya berjemaat di gereja saya, gereja yang saya layani itu, yang membagi PK-nya, saya terima kasih untuk itu, tidak lebih dari 3. Tidak lebih 3. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan pelihara saya itu, dan hidupi saya. Bahkan kalau segi materi, gereja-gereja yang saya bangun, bukan saya, keuangan saya, Tuhan percayakan saya untuk melihat gereja, dan gereja itu dibangun, udah banyak. Tanggal 1 Desember, itu gereja sudah bangun, sudah beberapa bulan yang lalu, pendetanya bilang, Pak Frans kapan diresmikan? Resmino dewek. Karena bukan saya hanya PVC, tahu PVC? Saya hanya peralon. Ada sumbernya. Sumbernya Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, peralonnya tidak ada gunanya. Saya ini peralon, tidak ada isinya. Saya bilang bersyukur pada Tuhan, resmikan. Dan akhirnya saya penuhi Natal. Pak Frans tidak pernah Natal, ya saya tanggal 8 kemarin. Saya Natalan di situ. Bersyukur gerejanya bagus. Dan nanti sore, itu gereja 3 tahun yang lalu juga atas inisiasi saya dibangun. Gereja Pastori, besar gerejanya. Bahkan ada gereja yang jauh lebih mewah dari kota Surabaya. Jauh, marmernya itu 1 meter. Granit, lantainya lantai 4. Ini dalam proses di lantai 4.
1, 2, 3 sudah selesai. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah itu saya jadi, kayak orang hebat? Enggak. Itu semua karena Tuhan. Berkat yang salurkan mungkin sudah bunyi M, itu bukan uang saya, tapi saya harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau saya enggak dipercaya, maka sebagai paralon, sumbernya itu akan berhenti. Sumbernya akan berhenti. Dan kalau pelayanan ke desa Bapak Ibu, minimal 5-10 juta itu keluar setiap kali saya pelayanan. Karena berbagi. Tahu Pak Fran datang, kumpulkan 12 pendeta, rumpuk, jejer mau pulang. Ya, itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, layani dengan hati yang tulus, bukan untuk terkenal, bukan untuk hidup, bukan untuk cari uang, tapi melayani karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Layani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Ibu. Maka hidup dalam kasih dan hidup menjadi saksinya, itu sangat penting. Hidup kita akan bersaksi seperti kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan bilang gini, kamu akan penuh Roh Kudus, kamu akan punya kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi saksi. Bukan untuk punya-punyaan. Bukan untuk sebagai kelihatan orang Kristen hebat. Bukan seperti kita jadi pendeta hebat. Bukan seperti kita pelayan yang lebih unggul dari lain. Enggak. Roh Kudus memenuhi kau dan saya untuk kau dipakai menjadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Natal membawa perubahan dalam kehidupan gembala-gembala di Padang, saya percaya Natal juga akan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Saya terlalu yakin. Dulu kalau kita mungkin egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, mementingkan sinode sendiri. Tapi Natal itu mengubah. Saya banyak pelayanan ke GPDI, pelayanan ke Pantai Costa Tabernakel, GBIS, Bethel Institute penuh. Tapi bukan di kota besar, di kota-kota kecil. Bahkan di Lampung, di Metro, di Kota Bumi, naik mobil kami ke sana. Bahkan Kalimantan Barat, naik mobil, sewa mobil, terbang sampai Kalbar, Pontianak, sewa mobil. Itu semua uang, siapa yang punya? Tuhan Yesus. Bahkan ketika hari-hari ini semakin keadaan tidak menentu, banyak para donatur mulai tahan-tahan. Tuhan berikan saya donatur baru Bapak Ibu. Pak Frans saya ke desa, iya aku titip ya. Saya laporkan, saya foto, ini loh. Kalau transfer, saya bukti transfernya saya serahkan. Ini udah dipakai untuk pelayanan. Jadi saksi. Bila gereja-gereja kecil, bahwa kita bisa hidup bukan karena kita mengharapkan PK atau mengharapkan kolekte atau mengharapkan perpuluhan. Saya sudah membuktikan, di tempat ini saya buktikan dalam nama Yesus. Tahun 2010 setelah saya mengalami serangan jantung, mungkin Pak Paul sama Ibu masih ingat saya serangan jantung di gereja lama. Sepertinya hidup saya bubar, tetapi ketika saya sadar, lagu yang pertama keluar, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia enggak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Betul, dunia dengan segala iming-imingnya tidak bisa menjauhkan saya untuk mencintai Tuhan. Sampai hari Tuhan pelihara. Bahkan gembala saya dulu pernah bicara, saya enggak tahu Pak Frans Damar itu hidup dari mana. Astaga naga, ya dari Tuhan Yesus toh. Kok level gembala itu kok enggak tahu saya hidup dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tuhan pelihara saya luar biasa. Kalau kesaksian 1-2 hari, 1 minggu mungkin enggak selesai. Terlalu banyak kesaksian yang saya nikmati hidup bersama Tuhan. Terlalu banyak. Saya ngomong bukan untuk mengharu-birukan saudara. Saya ngomong untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan itu dia punya mata, dia melihat keadaanmu. Kalau Tuhan hidup, dia punya telinga mendengarkan doa-doamu, seruanmu. Kalau dia hidup, dia bisa pergi berjalan menolong engkau, kerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu. Dia sanggup karena enggak ada mustahil bagi dia Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, yang dikasih dan berkat Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya,
tanpa saya punya toko, punya pabrik, punya deposito, dan Tuhan hidupi saya dengan luar biasa. Saya ingin sampaikan, Tuhan juga akan pelihara Bapak, Ibu, dan saya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Takut, khawatir, bimbang, itu sumbernya dari iblis. Takut, khawatir, bimbang, sumbernya datang dari iblis. Loh Pak Fran, kok gitu Pak Fran enggak pernah khawatir? Siapa ngomong? Sering, tetapi kalau kekhawatiran itu menghinggapi saya lawan. Dalam nama Yesus, aku punya Allah yang lebih besar. Aku punya Allah yang dahsyat. Kalau kekhawatiran, ketakutan itu menghantui saya, mengintimidasi, saya berdoa dalam nama Yesus, angkat cabut kekhawatiran takutku dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan akan mengubahkan keadaanku. Yang percaya katakan amin. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, di mana posisimu waktu Natal itu terjadi? Kesimpulan. Ketika Natal itu terjadi dan engkau betul-betul mengalami damainya Natal, engkau dan saya betul mengalami kehadiran Natal dalam hidupmu. Satu hal yang saya ingin tahu, apakah hidupmu mengalami perubahan enggak? Kalau hidupmu masih sama-sama saja, dulu khawatir, sekarang tambah khawatir. Apalagi dicintai Pak Fran, tahun depan BBM mobil pajak naik 66%, tambah khawatir. Kalau masih seperti itu, saya kok nggak yakin saudara ngalami Natal. Halo? Saya nggak yakin. Tapi orang yang ngalami Natal, ada kekhawatiran, tapi dikalahkan oleh firman Tuhan. Ada ketakutan, tapi percaya Tuhan sanggup mengangkut segala ketakutan kekhawatiranmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau merasa sudah ngalami Natal, dan engkau belum punya warna yang sama dengan Kristus. Warna Kristus itu apa tuh? Kasih, kesucian, kemurnian, kekudusan, kebenaran. Itu warnanya Kristus. Kalau kita minimal belum punya kasih, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah padamu, engkau ingat-ingat dosanya, engkau ingat-ingat pelanggarannya. Dia bencekno Pak Fran, dia udah melukai aku, mau ingat-ingat. Saya enggak yakin saudara ngalami Natal. Orang yang ngalami Natal, walaupun sudah dijelekkan, difitnah, tidak terbukti, tetap dijelekkan, dia bisa mengampuni, dia bisa berdamai. Kebahagiaan, kedamaian itu bergantung dalam keputusan kita, respon kita. Gampang? Enggak gampang, memang enggak gampang. Saya berani ngomong ngalami, enggak gampang. Karena saya ngalami, tapi harus saya lawan. Iblis itu kerjanya datang untuk membunuh, merampas. Damai sejahtera kita dirampas. Tapi Tuhan datang untuk memberi kita kelimpahan, hidup dalam berkat yang berlimpah. Tinggal pilihan ada Bapak Ibu. Engkau punya warna yang sama. Warna Yesus itu kasih, penuh pengampunan, penuh kasih sayang, tidak dendam, suka mengampuni. Kalau engkau punya warna seperti ini, luar biasa. Engkau sudah mengalami Natal. Yang ketiga, dimanapun Anda saat Anda mengalami Natal, maka banyak orang akan ikuti keteladananmu. Engkau akan jadi saksi-saksinya Tuhan. Dan terlalu yakin banyak orang yang ikut engkau dan mengikuti memenuhi gereja ini. Karena di sini ada Natal. Karena di keluargamu, di hidupmu ada Natal. Di gereja ini ada damai sejahtera. Dan satu hal, dari tadi saya kepingin ngomong. Kalau gereja ini ngalam Natal, hidupnya penuh sukacita. Kayak ibu ini goyang-guyu terus ya, betul Bu ya. Senyum, ibu ini senyum, ya sukacita. Ojo ditakoki, yo karena duit gak, ibu itu juga dekat tembok. Sukacita Bu ya. Enggak usah mikir duit gak duit, pokoknya duit Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita punya Tuhan Yesus, hidup kita penuh sukacita. Ya, jangan dipengaruhi oleh keadaan. Tapi keadaan itu kita pengaruhi dengan Natal atau kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya. Ketika engkau mengalami Natal, banyak orang akan mengikuti. Kenapa? Karena engkau jadi saksinya Tuhan. Engkau jadi alat Tuhan. Kita semua jadi alat Tuhan. Kiranya damai Natal nanti akan Bapak Ibu terus penuhi dan ditambah-tambahkan. Nanti 25 Desember. Datang ya Bapak Ibu. Semua mau datang ya. Ya, saya enggak datang karena saya ada ibadah di gereja saya. Ya, datang jam 6 sore ya, jam 18. Penuhi, bawa ART, bawa supir,
bawa tetangga. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu renungkan baik-baik bahwa kita ini hidup semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan saya hidup itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani juga karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya hebat, punya teologi yang lebih penting, lebih benar, enggak. Tuhan banyak mengajari saya, membelajari saya melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya. Melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya, walaupun tidak semua pengalaman orang sama. Tapi itu membesarkan saya, mendidik saya. Untuk tahu apa? Saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang mendengar. Saya punya Tuhan yang melihat. Manusia, orang tua, suami, istri, mungkin tidak melihat, tidak merasakan. Tapi Tuhan merasakan apa yang kau alami. Dan kalau dia hadir dalam hidupmu, satu, dia ingin mensejahterakan engkau. Dia tidak akan membawa keributan pada hidupmu, hidup saya. Dia akan datang bawa damai sejahtera. Nikmatilah anugerah Tuhan. Waktu kau bisa ibadah minggu ini, itu anugerah Tuhan. Waktu teman-teman bisa main musik, bukan hanya belajar, itu anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di terutama amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Amin, amin. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Katakan terutama bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Amin. Katakan anugerah-Mu. Kalau aku ada, hidup sebagaimana aku ada, itu anugerah-Mu Tuhan. Amin. Bukan kuat dan gagah, bukan pengalaman, bukan jam terbang, bukan sesuatu yang kami miliki, semua dari Engkau. Haleluya, anugerah Tuhan. Amin. Tuh kasih dan sayang. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebelum kita bersama menikmati perjamuan kudus, yaitu persekutuan tubuh dan darah Kristus dengan tubuh dan darah saudara. Mari kita evaluasi, introspeksi diri kita. Minta agar Tuhan berkenan dan melayakkan kita untuk mengambil tubuh dan darah, roti dan anggur. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa pelanggaran salah, sengaja tidak sengaja telah kita lakukan. Biar pengampunan Tuhan itu terus menyertai Bapak, Ibu, dan saya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum saya lanjutkan, berdoa minta ampun sungguh-sungguh. Karena tubuhnya tubuh yang suci, darahnya darah yang suci, tak bercacat celah. Dia korbankan untuk engkau dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya ditinggikan, masuk dalam kerajaannya, dalam kehidupan yang kekal.
Pengorbanannya itu Tuhan tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Sebab itu hargai tubuh dan darah Kristus. Minta ampun sekali lagi. Setelah doa, setelah saya berdoa untuk minta ampun secara keseluruhan, nanti saudara masuk dalam perjamuan dengan iman dan keberanian. Jangan pernah tolak persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Oh, aku dosanya banyak. Saat ini ada kesempatan minta ampun, bertobat dalam nama Yesus. Minta belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, amin, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, kekuatan, haleluya. Anugerah-Mu, amin, haleluya, anugerah. Oh Tuhan, kasih dan sayang, inilah kami, jemaat-Mu Tuhan yang akan dilayani dalam perjamuan kudus. Dan inilah kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Hamba berdoa setiap kami, ampuni dosa salah pelanggaran kami. Hamba berdoa Tuhan, bersihkan kami dengan hisap-Mu. Pulihkan dan kuduskan kami supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami kipaka papa ramata sangkara namata sandu. Oh haleluya, layakkan kami lawan-lawan. Roh Kudus lawan-lawan, lawat. Lawat, lawan-lawan, haleluya. Haleluya. Haleluya, perkenan kami, layakkan kami, perkenan kami. Demi kekudusan-Mu Tuhan, demi janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus, aku memberkati tubuh dan darah, roti dan anggur. Dan aku berkati pelayan-pelayan Tuhan dan gereja ini Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Perlahan-lahan Bapak Ibu boleh duduk di tempat Bapak Ibu. Singer WL menyanyikan pujian dengan lembut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama, silakan petugas pelayan. Anugerah-Mu, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Dan sayang, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, kasih dan sayang, haleluya. Kasih dan sayang, sumber kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Adakah jemaat yang belum terima cawan dan roti akan dilayani?
Kalau Bapak Ibu Jemaat sudah terima, mari kita bangkit berdiri dengan tenang. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia menghakkan hubungan atasnya. Sehingga banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang percaya katakan, amin. Amin. Mari kita angkat roti tubuh Kristus. Dengan tangan kanan lebih tinggi dari tubuh kepala kita. Nah, mari kita berdoa mengucap syukur. Dengan bahasa akal budi, dengan bahasa apa saja. Ya Tuhan anugerahkan, katakan thank you. Terima kasih tubuh dan darahmu, terima kasih yang sudah kau korbankan. Terima kasih buat tubuh yang suci ini. Terima kasih kasih ini. Buat kasih yang luar biasa. Kami akan sambut tubuh dan darah nantinya Tuhan. Untuk bersekutu dengan kami. Siki papa. Oh balawas. Kilabalawas. Terpujilah namamu. Ampuni dan layakkan kami sekali lagi. Ampuni dan layakkan kami. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Yesus mengambil roti. Setelah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang berkata amin. Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur telah kau makan. Telah kau mengambil bagian dalam roti atau tubuh Kristus. Naikkan ucapan syukurmu. Dan ambil cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu di tangan kananmu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Angkat dua tanganmu. Katakan anugerahmu pujikan. Haleluya. Anugerahmu. Haleluya. Anugerahmu. Amin. Amin. Semua karena semua. Kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu juga anugerahmu Tuhan. Itu anugerahmu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat tubuh dan darah. Buat pengampunan dosa. Buat penyucian. Oh buat perkenananmu. Haleluya. Tuhan. Kasih dan sayang. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Oh kasih dan sayang sumber kekuatan. Amin. Sumber kekuatan. Sekali lagi kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku Yesus. Haleluya. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sembah dia, sembah, 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 sembah.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya undang Pak Michael untuk berdoa. Tutup perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau sudah hadir dalam kandang domba di Bethlehem yang sederhana. Itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami manusia di tempat ini. Yang saat ini sampai saat ini Tuhan tetap berlaku buat kami. Bahwa kedatangan-Mu adalah kedatangan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kedatangan-Mu adalah kedatangan untuk membawa perubahan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang selalu berubah, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih menyenangkan Engkau, menjadi yang lebih membawa berkat bagi sekeliling kami semua ya Bapa. Karena itulah Tuhan, sungguhnya kedatangan Engkau, makna kehadiran-Mu, makna Natal dalam kehidupan manusia di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan boleh berbuah-buah. Dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan sekali lagi boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan Engkau. Membawa perubahan bagi sekeliling kami semua. Dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Engkau mau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan lebih hari lebih indah, lebih hari lebih berkenan di hadapan-Mu. Boleh berbuah-buah Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupan nikahnya, bahkan dalam keluarganya dan bahkan sekelilingnya Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga buat anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah melayani ya Bapa dalam segala hal, dalam pelayanan musik, singer, multimedia, siapapun Tuhan, para pelayan perjamuan, bahkan pelayan kolektan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Atas nama Ibu Gembala, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans dan Ibu yang sudah melayani kita luar biasa. Tuhan itu baik. Siapkan persembahan kita saat ini untuk Tuhan. Kita harus tetap berbahagia saudara ya. Apapun yang terjadi. Haleluya. Mari kita yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus abadi, hey, 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 kepunyaan. Amin, 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 semuanya. Haleluya. Hey, oh, amin. Ciptaan baru ya. Yo, aku bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi. Hey, hey, hey. Oh, amin. Bahas selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Frans menutup kebaktian kita dalam berkatnya. Hey, 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 hey. Selamanya.
Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Allah kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dan boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai menjelang selesai, itu karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Biar Engkau terus hadir, Natal itu terus ada dalam kehidupan kami senantiasa sampai kedatangan-Mu Tuhan. Didapati kami siap sedia meresponi kedatangan-Mu. Biarlah Natal 2024 ini membawa perubahan dalam kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Biarlah anak-anak Tuhan jemaat boleh membawa jiwa-jiwa baru pada tanggal 25 Desember jam 6 sore. Sehingga Natal boleh kami peringati dengan lebih meriah. Dan ada pertobatan-pertobatan, jiwa-jiwa yang baru bertobat, itu kami rindukan. Terima kasih, berkati worship leader, singer, pemusik, berkati multimedia, semua terlibat para pendoa jemaat Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus, termasuk guru-guru sekolah minggu, semua diberkati Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan sebelum berpisah, berkati gereja GPT Logos, berkati Ibu Gembala, kesehatan, keluarga, rumah tangga, berkati Pak Rudi Tenggala, pengelola, berkati bisnisnya, tambaknya, apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati para pelayan perjamuan kudus, berkati semua jemaat, usahanya diberkati. Kalau mereka jadi karyawan diberi hikmat, akal budi, bekerja dengan baik bersama pimpinan, mendatangkan hasil, dan mereka pulang setiap bulan membawa hasil untuk keluarga rumah tangga mereka. Diberkati yang melayani Tuhan, diberkati para ibu rumah tangga, berkati anak-anak yang studi sekolah, di hikmat akal budi, boleh lulus, boleh mencapai nilai yang terbaik Tuhan. Itu kami minta seperti Daniel Tuhan, punya hikmat 10 kali lebih pandai ahli-ahli dunia. Anak-anak Tuhan di GPT Logos juga diberkati kepandaian 10 kali lebih pandai dari anak-anak dunia. Itu kata iman kami dan kami percaya Tuhan menggenapinya. Terima kasih Bapa, seperti kami datang kami diberkati, di tempat ini kami diberkati. Kami pulang dengan memastikan berkat Tuhan menyertai kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat yang terbaik, berkat yang tertinggi, berkat Gunung Hermon, itu sudah kami terima dalam nama Yesus. Angkat kedua belah tanganmu, demikian Tuhan mengendaki engkau terima berkat. Kiranya cahaya kemuliaan Allah dipancarkan dari surga, dan engkau akan menikmati kasih karunia-Nya. Dan kiranya Allah berhadapan dengan engkau secara pribadi, dan engkau akan menikmati damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Terimalah pengampunan, penebusan, cinta, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah pertolongan, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus yang menyertai memperlengkapi kehidupanmu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya, terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.